Lo, selamat malam saudara dan saudari terkasih, para sahabat konsep dan umat-umat Tuhan yang terhubung melalui media online pada malam hari ini, dan juga selamat malam untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah tergabung di dalam media Zoom pada saat ini, dan kita boleh kembali di sini untuk berdiskusi dan memasuki materi yang selanjutnya di dalam buku Daniel. Baik, sebelum kita memulai untuk diskusi ini, ya, mohon bantuan Pendeta Adrian Nunesi untuk menyampaikan doa buka. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan. Tapi khususnya Pendeta Buddha Jimmy akan menyampaikan agar apa yang disampaikan sesuai seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Nunesi yang sudah menyampaikan doa buka. Baik, topik pembicaraan kita pada saat ini, kita akan mempelajari sebuah pelajaran dengan judul Makna Rohani dari Kerajaan Media Persia, Yunani, dan Romawi dalam kitab Daniel. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang Kerajaan Babel, ya, Babel di dalam Perjanjian Lama maupun Babel pada masa sekarang ini. Dan pada saat ini kita akan mempelajari 3 kerajaan lagi setelah masa pada Kerajaan Babel dan juga sebelum masa kerajaan batu yang terungkit. Dan kita akan dipimpin oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Beliau adalah pelayan Tuhan, gembala yang melayani di daerah Pulau Batam. Dan pada saat ini akan memimpin kita dalam diskusi ini. Dan kita juga akan dibantu oleh para sahabat konsep dan juga pembimbing kita, Sir Milton Pardosi, akan membantu kita pada malam hari ini. Baik, Pendeta Jimmy Huta Barat, silakan untuk menyampaikan materi, dan para umat-umat Tuhan yang ikut tergabung dalam media Zoom ini maupun media Facebook boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya untuk didiskusikan di dalam media Facebook melalui kolom chat maupun boleh dikirim langsung ke para sahabat-sahabat konsep. Terima kasih. Silakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik, terima kasih Pendeta Dwi yang sudah memulai dengan satu awal tadi untuk mengawali daripada diskusi Alkitab kita, ya, tentang pelajaran dalam buku Daniel, Medo Persia, Yunani, dan Roma. Saya akan share screen. Apa sudah kelihatan? Ya, silakan. Baik, terima kasih, Pendeta. Pada malam hari ini kita akan membahas makna rohani, ya. Jadi makna rohani karena secara jasmani atau secara kenyataan negara-negara ini atau di dalam di dalam kehidupan masa lalu sudah
tidak lagi di zaman sekarang ya, tetapi sekarang sudah zaman modern. Namun kita bisa mengambil satu makna rohani ya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan. Baik, pembahasan yang pertama kita akan melihat bagaimana kerajaan Medo-Persia, Yunani dan Romawi ini dalam perlambangannya di dalam kitab Daniel ya, ada lambang-lambang yang dituliskan dalam kitab Daniel sehingga itu merujuk kepada negara-negara ini atau kerajaan ini. Yang kedua, Daniel sebagai alat Tuhan di kerajaan-kerajaan ini ya. Jadi ada Daniel yang Tuhan buat di sana untuk sebagai alatnya untuk memasyurkan nama Tuhan di kerajaan ini. Yang ketiga, makna rohani dari tiga kerajaan ini dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Baik, tentu Daniel pasal yang pertama sudah dimulai 2 minggu lalu ya oleh Pendeta Abi, lalu kemudian kemarin juga kita sudah bahas oleh Pendeta Dwi, yaitu tentang kerajaan Babel ya atau Babilonia, dan bagaimana kerajaan Babel itu adalah kerajaan yang terbuat dari kepala emas. Ya, kepala emas ketika Nebukadnezar melihat sebuah patung yang besar dan di patung itu ada kepala yang terbuat dari emas ya. Dan itu adalah kerajaannya sendiri atau Nebukadnezar yang berdiri tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Dan itu sudah kita bahas dengan sangat baik waktu minggu lalu. Saudara-saudara atau sahabat-sahabat konsep yang mau mengikuti kembali pelajaran itu boleh dilihat di link yang ada nanti yang akan disediakan. Baik, kita akan masuk. Setelah Babel tumbang atau hancur, maka yang berkuasa adalah kerajaan Medo-Persia ya, atau sering disebut sebagai domba jantan dalam Daniel pasal yang ke-8. Kerajaan Perak dalam Daniel yang kedua ya, dan juga beruang atau binatang beruang dalam Daniel 7. Jadi ada 3 ini ya perlambangannya. Salah satunya Daniel 8 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ya. Jadi domba jantan yang ada dalam Daniel 8 itu adalah Media Persia, ya, yang mengalahkan kerajaan sebelumnya. Baik, peralihan dari Babel ke Media atau Media Persia, ya, ini ada di dalam Daniel 6 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ya, jadi seorang raja yang bernama Darius ya, menerima pemerintahan itu ketika dia berumur 62 tahun. Ya, pada saat itu namanya Media. Nah, Raja Darius ini menjadi raja atas negeri Media atau disebut juga Media Persia pada saat dia berusia 62 tahun. Raja Darius ini bernama Sirakses II, putra Astyages. Ya. Jadi sering disebut ini Sirakses II. Kalau kita melihat di dalam sejarah, ya, dari mana sejarawan tahu, tentu mereka akan usut dari keturunan demi keturunan, sehingga mereka bisa menemukan dan memastikan bahwa nama daripada Darius orang Media ini adalah Sirakses II. Ya, ini ada di dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid yang keempat. Baik, dalam Daniel 7 kerajaan Medo Persia ini dilambangkan dengan seekor beruang. Wah, ya. Tapi Daniel 2 dilambangkan dengan sebuah patung yang dadanya ya terbuat dari perak atau logam yang lebih rendah nilainya. Ya, logam yang lebih rendah nilainya. Sebentar, ada gangguan saya.
Sorry, saya close sebentar, ada gangguan tadi. Baik, kita dapatkan kembali PowerPoint. Dan beruang juga lebih rendah dari singa secara kebinatangan, ya. Jadi beruang itu pasti lebih rendah daripada singa. Kalau kita sering sebutkan singa adalah raja hutan, ya. Jadi kalau beruang, ya tidak pernah disebutkan sebagai raja hutan. Kekuasaan Medo-Persia dari tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Sebentar ya, ada yang kembali ada masalah. Saya close dulu supaya tidak bersuara. Oke. Sorry, ada gangguan tadi. Kita lanjut. Medo-Persia, ya, sejak runtuhnya Babylon 539 sampai 331 sebelum Masehi. Jadi tahun ketika sebelum Masehi itu dia akan semakin berkurang, ya, menuju kepada Masehi. Baik, dan kerajaannya diganti dengan kerajaan tembaga dalam Daniel 2 atau dalam Daniel 7 itu disebut macan tutul. Wah, ya, jadi singa, lalu kemudian beruang, dan kemudian macan tutul. Itu adalah Yunani. Nah, ada yang menarik tentang Darius ini ketika dia menjadi raja di Medo-Persia. Di mana dalam Daniel 6, raja berharap dan yakin bahwa Allahnya Daniel akan melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Jadi dia memang yakin bahwa Daniel yang pada saat itu hidup di zaman Nebukadnezar dan hidup juga di zaman Medo-Persia yaitu Raja Darius, bahwa raja pun mengetahui bahwa iman Daniel ini adalah iman yang benar kepada Allah yang benar. Ya, dan raja yakin bahwa Allah Daniel ini akan melepaskan dia dari cengkeraman singa. Kita tahu ceritanya di ayat 17 dikatakan, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya, di sini ada suatu keyakinan dan harapan dari seorang raja negeri Persia, ya, yang berharap kepada kelepasan yang akan diberikan kepada Daniel ini. Dan ketika ia sampai dekat gua, ayat 21, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya. Raja Darius mempertanyakan kembali, ya, sanggupkah dia? Dengan harapan, ya, seharusnya sanggup, ya, begitu. Lalu ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kenapa harus takut dan gentar? Karena Daniel, dia bisa lolos dari cengkraman singa. Dia lepas dari cengkraman singa-singa yang ada di gua. Sehingga raja mengatakan, orang-orang yang ada di sini harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Nah, kita melihat bagaimana Daniel di sini menjadi pembawa kabar, ya, bahwa ada Allah di langit di atas yang harus disembah dan mampu melepaskan setiap manusia dari cengkraman singa itu. Baik, makna rohani kerajaan Medo-Persia. Terkadang dalam kehidupan ini ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan umat-umatnya, tapi yakinlah mereka yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip kebenaran akan disertai Tuhan dalam hidupnya. Melalui kehidupan kita dalam penyembahan kita kepada Allah yang benar dan Allah yang hidup, maka ada orang-orang yang lain di sekitar kita juga yang merasakan adanya Tuhan itu melalui kehidupan yang ditampilkan, ya, seperti yang sudah dilakukan Daniel tadi. Yang berikut, Tuhan yang hidup itu membuktikan bahwa dialah Tuhan yang harus disembah, tidak ada yang lain. Baik, dalam Daniel 7, kerajaan Yunani dilambangkan dengan seekor macan tutul, ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana peralihan dari Medo-Persia, lalu kemudian sekarang Yunani. Kerajaan Yunani sering disebut kerajaan Alexander yang Agung, 331 sampai 168. Alexander yang Agung ini adalah raja yang perkasa, ya. Dalam Daniel 8 dia adalah kambing jantan. Ayat 12 dikatakan, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran diempaskannya ke bumi. Wah, ya, jadi kebenaran tidak dianggapnya, bahkan diempaskan. Dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Wah, inilah kehebatan daripada Alexander Agung ini. Semua berhasil yang dia lakukan. The Great Alexander.
Daniel 8 ayat 12. Apapun yang dibuatnya adalah berhasil. Apa yang berhasil? Yang pertama, mengalahkan Medo Persia pada tahun 331 ketika dia berumur 25 tahun. Yang kedua, pergerakannya sangat cepat dengan keempat sayap yang ia miliki. Daniel 7 ayat 4. Menaklukkan semua wilayah jajahannya. Yang ketiga, hanya membutuhkan waktu 8 tahun ia bisa menguasai semua daerah itu. Ya, luar biasa ini. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, inilah keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Alexander. Sampai pada akhirnya kerajaan Yunani dipimpin oleh Alexander pecah menjadi 4 kerajaan. Ada 4 raja melawan Alexander dan mereka masing-masing memilih wilayah kekuasaannya sendiri. Ya, kenapa 4 pecah? Karena ada 4 apanya? Kepalanya. Ya, di dalam Daniel pasal yang ke-7 ya, macan tutul itu memiliki 4 kepala. Mereka adalah Jenderal Ptolemus, ada negeri yang mereka kuasai, lalu kemudian Jenderal Cassander, Jenderal Lysimachus, Jenderal Seleucus, ya, ini semua ada pembagian daripada wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Tetapi kejayaan Yunani itu semua sirna oleh karena Alexander mati. Jenderal-jenderal di atas juga mati, hancur satu demi satu, dan muncul kerajaan yang lain, yaitu kerajaan besi dalam Daniel 2, atau kerajaan binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ya, nah, Alexander mati diduga oleh karena penyakit malaria, ya, sesuai dengan apa yang dalam Wikipedia, kematiannya adalah oleh karena penyakit, ya, yang diderita. Makna rohani kerajaan Yunani, orang yang hebat sekalipun tetap bisa jatuh dan mati. Bisa saja tidak ada orang yang bisa menghancurkan dia, tapi ingat, di sorga masih ada Allah yang lebih hebat daripada segalanya. Tadi kita lihat ayatnya, semua yang dibuatnya berhasil. Apa yang berhasil? Tentu semua hal-hal yang buruk, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi itu tidak terus berlangsung karena Tuhan masih hidup. Ya, Tuhan hidup dan masih terus mengendalikan dunia ini dan orang-orang yang ada di dalamnya. Yunani adalah kerajaan yang hebat bersama dengan raja-rajanya, tetapi masih ada raja di surga yang lebih hebat daripada segala kerajaan di dunia ini. Masih ada yang lebih cepat, ya, sekalipun tadi memiliki sayap, tetapi masih ada yang lebih cepat dan lebih jago. Jadi biarlah kehebatan itu hanya milik Tuhan. Manusia ini semuanya sebenarnya hanya biasa-biasa saja. Baik, dalam Daniel 7, kerajaan Romawi menggantikan kerajaan Yunani, ya, dan ini dilambangkan dengan seekor binatang yang dahsyat. Tidak ada disebut di sini binatang apa, tapi binatang yang dahsyat dan menakutkan. Kerajaan Romawi ini ada sejak tahun 168 sampai kepada permulaan Masehi, ya, tahun-tahun awal Masehi sampai 4 Masehi. Kerajaan Romawi diperhitungkan adalah atas penaklukannya terhadap 3 raja lain sesuai dengan yang kita lihat tadi, ya. 3 raja yang bertahan, yaitu pecahan dari Yunani. Kerajaan ini menghancurkan kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Yunani yang memiliki 4 kepala yang sudah pecah. Ya, nah, ini dia, ya, kerajaan besi. Kalau di dalam mimpi Nebukadnezar, tetapi kerajaan ini juga adalah kerajaan binatang yang menakutkan dan dahsyat dalam Daniel pasal yang ke-7. Baik, kerajaan Romawi ini memiliki 10 tanduk. Ya. Kerajaan ini juga adalah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan besi, dan kerajaan ini sangat kuat, mencabik, meremukkan, melahap, menjadi penguasa dari semua kerajaan di sebelah timur. Besi yang meremukkan semua sisa-sisa kerajaan Alexander yang tadi. Ini adalah kerajaan yang terlama. Wah, ya. Jadi lama sekali kekuasaan mereka. Dan daerah jajahannya juga terluas dari Inggris hingga Sungai Efrat sampai zaman sesudah Masehi. Ya, jadi kalau kita lihat tadi Yunani hebat, berhasil, ini lebih hebat lagi. Dan itu diperoleh dengan kekerasan dan jajahan yang sangat kejam. Wah. Jadi lebih kejam lagi, yaitu Romawi ini. Binatang bergigi besar dan bertanduk 10 ini. Tidak ada kerajaan yang sekejam kerajaan ini. Namun tetap saja ada waktunya kekejaman itu harus dihancurkan oleh kekuasaan yang lain. Ya, ada apa tadi? Ada masanya semuanya. Ya, tidak semuanya bisa bertahan di dalam waktu tertentu. Serangan dari 10 tanduk itu atau 10 kerajaan Eropa menyerang Romawi habis-habisan. 10 kerajaan itu, ya, 10 tanduk itu adalah 10 kerajaan. Kerajaan apa itu? Berdasarkan, ya, buku Iman Yesus dan Nubuatan Daniel, Dr. Milton Pardosi dan Raymond Huta Barat, itu adalah
kerajaan-kerajaan ini ya, Ostrogoth, Visigoth, Anglo-Saxon, Frank, Alemanni, Heruli, Lombard, Burgundia ya. Dan ini juga ada di dalam buku-buku sejarah dan juga bahkan di semua situs-situs yang bisa kita cari ya. Ini adalah kerajaan yang nyata, kerajaan Eropa yang dulu yang sudah hancur. Baik, binatang bergigi besar bertanduk 10 itu adalah binatang yang dari 10 tanduk itu muncul tanduk kecil. Dan ketika kemunculannya dia menghancurkan 3 tanduk. Ya, jadi ada 10 tanduk di binatang yang besar itu yaitu kerajaan Romawi, tapi muncul tanduk kecil di antara 10 dan kemunculannya itu menjatuhkan 3 tanduk ya. Dalam buku A.C. Flick, The Rise of Medieval Church dikatakan di sana, dari kejatuhan kerajaan ini Romawi muncullah kemudian kerajaan rohani dalam bentuk gereja Katolik Roma. Ya, jadi ada gereja Katolik Roma yang muncul kemudian ketika ada tanduk kecil tersebut. Baik, ketika tanduk kecil menjatuhkan 3 tanduk lainnya, maka kerajaan Romawi gerejawi ini semakin melibatkan diri dalam masalah. Jadi mereka itu tetap juga Romawi, tapi di-combine ya di dalam gerejawi. Jadi bukan hanya sebatas kerajaan, ya ada rajanya, tapi mereka juga masuk ke dalam hal-hal yang rohani dalam gerejawi. Ada 3 tanduk kerajaan yang hancur. Apa yang hancur itu? Heruli, Vandal, Ostrogoth. 3 bangsa ini kontra dengan kekristenan Romawi. Ya. Jadi kenapa tanduk kecil itu bisa menghancurkan? Karena tidak sesuai dengan apa keinginan daripada tanduk kecil atau Romawi tadi ya, Roma Katolik. Dan ini akan kita bahas minggu depan detailnya. Wah, tanduk kecil ini akan seru. Kita akan bahas bersama-sama oleh Pendeta Ricky Mual. Jangan sampai sahabat-sahabat konsep melewatkan seri ini. Baik, saya buat secara tabel di sini ya, Babel, Medo Persia, Yunani dan Romawi. Ini dia. Daniel 2 ya, dia ada kepala emas, singa, itu adalah Babel atau Babilonia. Lalu kemudian di Daniel 2 ada dada lengan perak, Daniel 7 itu beruang, Daniel 8 itu domba jantan. Ya. Itu adalah di dalam Daniel 11 3 raja Persia, Medo Persia. Paha dari tembaga, macan tutul di Daniel 7, Daniel 8 kambing jantan, Daniel 11 kerajaan negeri utara ya, king from the north ya, dan juga south Yunani ya. Kaki dari besi dia Romawi yang sama seperti yang kita bahas barusan, itu adalah Roma, kaki dan jari-jari. Nah ini akan kita pelajari nanti ya minggu depan. Baik, makna rohani kerajaan Romawi. Kerajaan Yunani dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Bagaimana kerajaan Romawi menghabisi kerajaan Yunani tanpa ampun ya. Semua sisa-sisa Alexander dibabat habis dan diselesaikan semua. Kerajaan Romawi yang sangat kejam, tidak ada sekejam ini dari semua kerajaan-kerajaan di atas. Di zaman sekarang juga ada kehidupan umat-umat Tuhan. Setan bekerja layaknya kerajaan ini bagi umat-umat Tuhan. Ya, kejamnya sama. Menghancurkan kehidupan umat-umat Tuhan sampai nanti di akhir zaman. Tapi ayat 27 dalam Daniel 7 tadi berkata, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi pada dan patuh kepada mereka. Baik, kesimpulan, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena ada tujuan yang Tuhan mau ambil bagi umatnya. Layaknya Daniel di Babel untuk melepaskan dan mempertahankan generasi umat Allah. Ya. Jadi ada tujuannya Daniel di sana. Dia tetap mempertahankan iman, lalu kemudian mereka tetap menjadi suatu bangsa. Hal-hal ini terjadi dan dituliskan di dalam Alkitab menjadi suatu nubuatan Alkitabiah yang harus dan pasti terjadi sepanjang zaman. Ya. Jadi ini harus terjadi. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ketika kita membaca kitab Daniel, maka akan ada seterusnya. Ya, sebentar. Akan ada seterusnya yang terjadi kepada umat-umat Tuhan hingga akhir zaman ya, oleh kekuasaan-kekuasaan yang tadi itu. Sampai nanti kita belajar minggu depan pelajaran tentang 10 jari-jari yang ada di dalam buku Daniel atau 10 tanduk.
Sekalipun Tuhan membiarkan kerajaan-kerajaan ini melakukan sesuai dengan keinginan hati mereka dalam menguasai dunia, memperburuk keadaan, ya, tetapi Tuhan Allah yang hidup akan terus bekerja bagi kebaikan manusia dan akan memberikan keselamatan bagi mereka yang tetap setia kepadanya, dan yang tidak sesuai dengan kehendaknya akan dihukumnya. Inilah mungkin sebagai pendahuluan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang sudah menyampaikan materi yang begitu rinci mengenai 3 kerajaan yang tersisa ya, dari 4 kerajaan yang ada di kitab Daniel yang sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya dan pada pertemuan pada malam hari ini. Baik, apabila ada saudara dan saudari pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom chat daripada media Zoom ini, dan juga di media Facebook. Bisa disampaikan dengan kalimat tanya sudah pasti, ya, dan disampaikan dengan kalimat yang singkat saja, ya, 2 atau 3 kalimat sudah cukup. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari saudara dan saudari sampai di sini, maka kita akan membuka sebuah diskusi, ya. Pertama kepada Pendeta Jimmy Huta Barat, setelah itu akan dibantu oleh Pendeta Abigail Siombing. Baik, apa manfaat nubuatan mengenai 4 kerajaan ini disampaikan kepada kita, kepada umat-umat manusia pada saat ini? Kira-kira apa manfaatnya? Apa tujuan Tuhan, ya, memberikan nubuatan mengenai 4 kerajaan ini, terutama 3 yang sudah yang barusan kita pelajari. Baik, silakan Pendeta. Cek, apa kedengaran? Oke, baik. Apa manfaat daripada nubuatan ini ya? Tadi sudah saya sampaikan juga di PowerPoint bahwa ini semua Tuhan biarkan terjadi karena ada tujuan Tuhan untuk mengizinkan yaitu kerajaan-kerajaan ini berkuasa, ya. Jadi ini juga adalah sesuai dengan apa yang Tuhan buat sebagai nubuatan dalam Alkitab di dalam kitab Daniel, dan ini paralel dengan apa yang ada di kitab Wahyu, ya. Jadi ada tujuan di sana Tuhan buat supaya nanti umat-umat Tuhan juga akan membaca dan mengalami satu pengetahuan tentang hal-hal ini, ya, sehingga mereka bisa tetap mempertahankan iman mereka sampai Tuhan datang, ya. Daniel tadi dimanapun dia berada tetap dia patuh kepada Tuhan, ya, imannya tetap teguh kepada Tuhan, sehingga dari kehidupannya orang-orang bisa mengenal Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu, ya, di dalam manfaatnya. Lalu kemudian kenapa Tuhan biarkan ini? Maka ini harus terjadi karena Tuhan mau membiarkan semua sepertinya hebat, tapi ujung-ujungnya nanti Tuhanlah yang diakui sebagai yang hebat satu-satunya. Terima kasih, itu mungkin yang saya bisa tanggapi. Baik, terima kasih Pendeta. Oke, kita ke Pendeta Muda Abigail, boleh menambahkan kira-kira. Kalau tadi tujuan saya pikir sudah dijawab, mungkin kira-kira apa manfaatnya bagi kita ini, kayak gitu. Dan mungkin juga apa manfaatnya ini bagi kerajaan-kerajaan tadi disampaikan, ya, mungkin bagi media Persia, bagi Roma, bagi Yunani misalnya. Ya, mungkin ada beberapa sudut pandang terkait manfaat Tuhan memberikan nubuatan ini, ya.
Tapi kalau dari saya, sudut pandang saya adalah Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa Ia memegang kendali atas jalannya kehidupan di dunia ini. Bukan hanya kita secara pribadi, tetapi juga kerajaan demi kerajaan. Jadi ketika Tuhan menuliskan ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia memegang kendali dan tidak ada yang bisa berkuasa di luar daripada kendali Tuhan. Jadi ketika kita baca cerita ini pun, kalau sudut pandang saya melihat, wah ternyata Tuhan ini ya walaupun seolah-olah seperti Dia membiarkan kerajaan-kerajaan kafir atau kerajaan-kerajaan yang tidak menyembah Tuhan itu berkuasa, tapi ketika saya baca ini, saya lihat bahwa Tuhan itu memegang kendali atas semuanya gitu. Dia tetap di atas segala apa yang terjadi ini gitu. Jadi tidak seperti dibiarkan lalu tidak ada arahnya, tidak. Tetapi Tuhan memegang kendali hingga arahnya ke tujuan yang lebih baik gitu. Jadi itu sih menurut saya gitu, manfaatnya bagi kita ya. Bahwa kalau kita sekarang melihat peristiwa-peristiwa ini bukan hanya sebagai sebuah catatan sejarah atau fakta-fakta sejarah, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita, bahkan kerajaan demi kerajaan di dunia ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi ini sebenarnya cukup menarik bagi kita ya. Ternyata tidak ada kerajaan yang kekal, yang hanya ada satu kerajaan yang kekal, yaitu yang akan datang, yaitu kerajaan daripada Allah. Jadi sebesar apapun itu kerajaan, ya tidak akan bisa kekal. Sebesar apapun mungkin, seadidaya apapun itu kerajaan sebuah negara, ya itu bukan sebuah tujuan Tuhan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang yang besar di bumi ini. Kerajaan politik seperti itu tujuan bagi kita ya, saya pikir. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan ini. Mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi apa sih pentingnya kita belajar pelajaran ini? Kalau saya melihat bagaimana dalam konteks cerita-cerita dalam Alkitab ya, dari kerajaan Daniel, lalu ada setelah itu Media Persia, Yunani, dan Romawi. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan ini kan mereka saling menghabisi. Jadi Daniel dihabisi oleh Media Persia, lalu diserang lagi Media Persia diserang oleh Yunani, ya. Hingga nanti kita akan tiba pada pelajaran bagaimana ada kerajaan Tuhan ya yang menghancurkan akan semua itu. Satu hal yang menarik dari cerita ini adalah bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya manusia meninggikan, menonjolkan diri. Tetapi pada akhirnya semua itu adalah sia-sia. Kita lihat contoh yang lalu, sama seperti Nebukadnezar ya, dia menyombongkan diri. Tuhan buat dia ya, bagaimana dia menjadi seperti binatang, lalu akhirnya dia bertobat. Di Media Persia kita tahu bagaimana ada Belsasar ya, dan itu yang terjadi. Sebelum ke Media Persia ya ada Belsasar. Lalu kita tahu juga bagaimana ada cerita-cerita yang menarik sama seperti cerita di Yunani ya, Alexander yang Agung, karena kesombongan dirinya. Tapi pada akhirnya dia jatuh oleh karena apa? Dirinya sendiri. Dia hancur juga. Ya. Hingga kepada Romawi dan seterusnya. Jadi satu hal yang menarik bagi kita pada saat ini untuk mempelajari betapa pentingnya nubuatan dalam Alkitab itu. Supaya apa? Supaya umat-umat Tuhan yang ada pada saat ini, kita mempersiapkan ya, bahwa bagaimana kejamnya politik yang ada di dunia itu, sangat kejam sekali. Sehingga apa yang harus kita buat? Ya, marilah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kita tidak usah lagi berpolitik, ikut-ikut politik. Contoh maksudnya di gereja pun kita sampai berpolitik, jangan seperti itu. Tapi marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang hanya memiliki satu pengharapan, yaitu pengharapan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Adrian sudah menambahkan diskusi kita ini. Baik, ada pertanyaan. Nah ini mohon maaf Pak Pendeta Jimmy Huta Barat, ini ada sebuah pertanyaan. Mungkin
tadi tidak dimasukkan di dalam slide, tapi ini kita anggap sebagai perluasan daripada diskusi kita. Ya, apa pandangan kekristenan pada umumnya terkait kerajaan-kerajaan yang dijelaskan oleh kitab Daniel? Ya, kalau saya mungkin mau mencerna kalimat pertanyaan ini adalah, kalau kepala emas itu kan sudah pasti Babel, begitu. Nah, kalau 3 kerajaan berikutnya ini apakah seluruh sarjana Kristen, para ahli Alkitab setuju bahwa ini 3 kerajaan ini? Ya, kalau tadi yang Babel kan sudah pasti. Kalau yang 3 ini apakah semuanya sepakat seperti itu atau ada perbedaan persepsi ataupun penafsiran? Silakan Pendeta. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang yang saya ambil tadi sumber-sumber itu bukan hanya dari SDA Bible Commentary yang milik salah satu denominasi saja ya, tapi juga ada dari buku-buku yang lain, bahkan juga Wikipedia ya, bahkan juga tadi ada sumber yang juga saya sudah sampaikan, yaitu Flick The Rise of Medieval Church ya, dan juga ada buku dari Dr. Milton Pardosi ya. Jadi memang ini semua sudah fix ya, bahwa semua yang ada di dalam lambang-lambang itu semua adalah kerajaan-kerajaan yang kita sudah bahas tadi ya. Babel dari tahun sekian ke tahun sekian, Medo Persia tahun sekian ke sekian, lalu Yunani, Romawi sampai dengan kerajaan-kerajaan. Dan ini bukan hanya satu denominasi yang menyebutkan ini ya. Tentu sudah dari sananya mereka menuliskan tentang sejarah ini ya, sehingga ini menjadi paten dan kemudian menjadi satu hal yang sudah layak untuk disebarkan, diketahui oleh semua kalangan, baik Kristen sendiri, baik secara luas ya, secara umum, sehingga menjadi pengetahuan umum. Namun banyak juga yang tidak terlalu mendalaminya atau bahkan tidak mempercayainya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak sesuai mungkin dengan apa yang mereka mau ya, atau itu justru merugikan salah satu di dalam daripada nubuatan ini ya, sehingga itu tidak kemudian menjadi satu kepercayaan mereka atau konsumsi mereka ya. Tapi inilah nyatanya atau faktanya, bahwa kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan yang nyata dulunya ada, dan itu sudah pasti Babel, Medo Persia, lalu kemudian sampai kepada Romawi tadi. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau menurut Pendeta Jimmy Huta Barat ini semua sudah sepakat seperti itu. Baik, bagi para sahabat konsep, mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira mengenai pandangan daripada pandangan kekristenan pada umumnya ya, terkait dengan kerajaan ini. Bagaimana cara mereka memandang nubuatan tentang 4 kerajaan ini? Ya, baik. Mungkin Pendeta Muda Alex mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Apakah kedengaran suara saya, Pendeta Dwi? Terima kasih atas waktunya. Terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, dari saya ketika pandangan kekristenan mengenai konsep Daniel menubuatkan mengenai kerajaan-kerajaan yang diawali dengan Babel, dan tadi setelah disampaikan ya, chart ataupun gambar oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat mengenai bagaimana kekristenan memandang ini menjadi sebuah kesepakatan bahwa itu memang adalah sebuah kerajaan yang fasenya telah dinubuatkan, dan secara makna rohaninya kita bisa dapati dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Nah, ketika hal ini bisa dilihat, kita bisa mengambil dari sebuah sejarah juga ya, bahwa di fase dari setiap kerajaan demi kerajaan ini kan tidak bisa kita lepaskan dari namanya sejarah. Sehingga kekristenan ini bukan mengelak ya bahasanya ya, bukan tidak terima, tetapi
bukti sejarah dan bukti daripada setiap kerajaan itu tertulis dan itu tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan fasenya ya. Nah itu kita bisa lihat dari sejarah, sehingga sehingga kekristenan itu akan menerima dengan satu konsep yang sama pada akhirnya, begitu, dari kerajaan yang telah disampaikan di dalam buku Daniel ini. Nah, tadi saya tertarik juga dengan manfaat daripada bagaimana kita bisa melihat pelajaran penting ini yang kita bisa ambil dengan makna rohaninya. Yang saya bisa gambarin adalah satu, ya memang penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah lepas sekalipun kita tahu bahwa di sini secara kerajaan duniawi yang memimpin ya secara tidak langsung, karena kita tahu bahwa Yehuda ditawan di fase di Daniel pasal yang pertama mulai sampai yang terakhir ya, bagaimana Daniel dan teman-temannya itu berganti-ganti raja, tapi mereka tetap masih menjadi pelayan di sana. Nah, fase inilah yang membuat saya berpikir bahwasanya kita boleh di fase yang sama begitu. Secara tidak langsung kan kita memang sekarang ini ada di kerajaan dunia, tapi kita sedang diuji bagaimana kesetiaan kita yang secara tidak langsung kita sebagai Israel rohani, Yehuda rohani, kita tetap ada di dalam jalan yang sama, yang sesuai dengan Daniel dan teman-temannya juga lakukan. Nah itu dia. Nah yang saya bisa sampaikan demikian, yang mungkin itu menjadi sebuah manfaat pribadi bagi saya yang saya bisa dapati ketika berbicara buku Daniel. Mungkin itu dari saya, Pendeta Dwi Cahyono. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kebetulan tadi Pendeta Alex menyinggung tentang bagaimana kita tahu di sini ada binatang-binatang yang diungkapkan dengan berbagai macam ciri-ciri dan sebagainya. Kemudian diidentifikasi sebagai kerajaan mulai dari Babilonia, kemudian Medo-Persia, Yunani dan Roma. Begitu. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan lanjutan nih Pendeta Cinta Barat, dan mungkin nanti para sahabat-sahabat konsep boleh membantu. Kira-kira apa sih hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengidentifikasi ataupun menafsirkan nubuatan ini, ya, supaya tidak salah dalam mengidentifikasi daripada kerajaan-kerajaan yang sudah disebutkan tadi. Ya, apa saja yang perlu kita perhatikan? Ya, silakan Pendeta Cinta Barat. Baik, ya, terima kasih. Jadi tolak ukur daripada kita untuk menyimpulkan kerajaan-kerajaan ini sesuai dengan Daniel pasal yang kedua itu, ya, tentu dengan melihat Alkitab itu sendiri dulu, ya, seperti tadi kerajaan itu adalah kerajaan tuanku, ya, kalau Babel itu kan yaitu Nebukadnezar, ya. Jadi biarkan Alkitab itu sendiri yang menyampaikan bahwa itu adalah dia, ya, seperti tadi kerajaan Darius itu adalah kerajaan Yunani dikatakan, ya, yaitu kerajaan kambing. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab itu sendiri sudah ada disebutkan nama-namanya, ya, Medo-Persia, kepala emas itu apa. Lalu kemudian yang belum itu ya tinggal kita lihat ayat-ayat lain, lalu kemudian kita lihat kepada sejarah, lalu kita mencoba untuk mengaitkan itu. Tentu sejarawan juga banyak yang sudah mayoritas, ya, yang sudah sepakat dengan kerajaan-kerajaan itu sendiri, ya. Jadi tidak mungkin kita mengambil satu kesimpulan kalau kita hanya masih mendapatkan satu informasi saja, kan begitu, ya. Lalu kemudian kalau orang itu mau mengidentifikasi, ya dia harus lihat dari sumber-sumber itu, ya. Jangan kemudian dia membuat satu ide yang lain lagi, padahal sumber-sumber itu sudah jelas-jelas mengatakan itu adalah kerajaan itu, ya. Tentu kita ini adalah seorang yang
yang kita mau belajar ini kan yang sudah ada ya. Jadi kita juga harus mengacu kepada yang sudah ada daripada kita mau membuat yang baru ya, dan itu akan sulit untuk diterima nantinya. Terima kasih, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Jadi yang pertama kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh sejarah, ya, dan memang ada banyak sekali clue yang bisa kita dapatkan seperti katakan oleh Pendeta Jimmy tadi. Ada clue kepala emas itu sudah pasti Babel. Kemudian kerajaan selanjutnya itu juga disebutkan di dalam kitab Daniel, walaupun tidak disebutkan itu adalah Medo Persia, tetapi karena Medo Persia yang mengalahkan daripada Babel, maka kita tahu itu adalah Medo Persia. Baik, silakan Pendeta Alex, sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pendeta. Iya, saya teringat dengan satu pelajaran waktu kita kuliah. Ini juga menjadi bukan pertanyaan sih, ini adalah bagian dari catatan. Jadi saya ingat betul waktu itu ditanya bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang lain sehubungan dengan karakteristik atau bagaimana kita mengidentifikasi kerajaan-kerajaan ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, relate gitu bahasanya ya. Nah, di sana ada satu pelajaran yang penting kemarin yang saya dapati waktu semasa kuliah ya, saya masih ingat, jadi karena ini saja dan saya ingatnya satu sebenarnya. Waktu. Nah, waktu ini, fase waktu di zaman Daniel ini menjadi penting. Fase waktu itu karakteristik atau identifikasi yang cukup membuat kita bisa memahami bahwa itu kerajaan dan itu sesuai dengan itu bisa kita dapati. Terus yang kedua, terdengar ya suara saya, Pendeta Dwi? Oke, sudah terdengar, tadi sempat terputus. Silakan Pendeta. Oke. Yang kedua adalah cara kerja. Cara kerja ini juga penting untuk mengidentifikasi kerajaan tersebut. Kenapa? Karena cara kerjanya itu dari waktu ke waktu itu akan sama. Dan yang paling penting daripada setiap kerajaan akan menggiring kepada sebuah penyembahan. Nah, di era kita sekarang pun, ketika konsep cara kerja di dalam penyembahan yang salah dengan tanda kutip, itu kita bisa membuat sebuah identifikasi yang perlu kita dapati di sana. Selain dari tadi waktu ya, yang saya bisa peroleh dari pelajaran yang saya dapati dan dari buku-buku atau literatur yang juga saya lihat gitu. Itu paling penting cara mengidentifikasinya. Nah, dua hal ini yang mungkin menjadi penekanan khusus bagi saya pribadi ketika memandang buku Daniel pasal yang kedua berbicara mengenai bagaimana kita mengidentifikasi kerajaan-kerajaan itu sesuai dengan karakteristik yang tepat. Mungkin itu Pendeta Dwi bagian besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Alex sudah memberikan tambahan yang sangat menarik bagi kita. Baik, pasti kita harus melihat Alkitab secara detail dengan ciri-ciri khusus yang disampaikan mengenai binatang dan nubuatan itu. Kemudian kita tidak boleh salah dalam menganalisa sama sekali untuk menemukan sebuah arti ataupun penggenapan daripada nubuatan itu. Baik, oke, saya pikir waktu kita sudah mulai tinggal sedikit ya. Closing statement dari Pendeta Jimmy Huta Barat. Silakan Pendeta. Baik, closing statement yang mau saya sampaikan adalah bisa saja Tuhan membiarkan yang jahat itu tetap merajalela ya. Jadi tadi kan tidak ada yang baik dari Babel, Medo Persia, itu kan semuanya penyembah berhala, semuanya adalah saling mengalahkan ya, saling menghancurkan, bahkan umat Tuhan juga dihancurkan. Sampai nanti kita juga belajar minggu depan, itu juga adalah yang jahat juga ya. Tapi sekalipun yang jahat itu tetap terjadi,
bisa saja itu dibiarkan oleh Tuhan merajalela ya. Namun ingat bahwa Tuhan tetap ada, umat-umatnya akan tetap ada di setiap zaman untuk dipertahankan oleh Tuhan. Sebagaimana Daniel tadi ya, dia bertahan di tempat itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di situ, dan bahkan juga dia hidup dalam kehidupan murni dalam iman, dan dia juga bisa akhirnya menjadi pengaruh yang baik kepada raja-raja ya. Bahkan mereka akhirnya mengakui dan juga percaya kepada Tuhan ya. Dan dalam kehidupan kita sekarang ini juga banyak kejahatan yang Tuhan sedang biarkan ya. Nah, lalu kemudian kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan masih tetap ada, tapi Tuhan membiarkan itu terjadi dan merajalela adalah supaya kita bisa bertahan di dalam keadaan itu, dan kita juga bisa menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran Tuhan, tentang siapa itu Tuhan, dan akhirnya ada juga orang-orang yang menyembah Tuhan, bergabung dalam menyembah Tuhan, dan orang-orang itu pun nantinya bisa untuk diselamatkan. Itu harapannya ya. Jadi tidak apa-apa Tuhan membiarkan yang jahat itu sampai dengan akhir zaman, tapi itu merupakan satu kesempatan juga bagi kita agar banyak orang juga bisa diselamatkan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pendeta Dwi, sebagai closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kita tahu dari pelajaran ini Tuhan sedang mengontrol semua yang terjadi, dan kita boleh mengambil makna-makna rohani dari setiap nubuatan yang sudah disampaikan tadi. Ya, topik mengenai 4 kerajaan sudah kita selesaikan pada malam hari ini, ya, dan kita akan berpindah kepada topik yang berikutnya pada pertemuan yang berikutnya, dan kami mengundang seluruh para sahabat konsep yang ada di media Zoom ini maupun yang ada di media Facebook untuk hadir dan meramaikan diskusi ini, dan kita boleh belajar bersama-sama mempelajari firman Tuhan, terutama buku Daniel. Dan pada saat ini mengundang Pendeta Muda Alex, apakah ada untuk menyampaikan doa tutup, Pendeta? Silakan. Oke, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami telah belajar satu pelajaran penting di dalam buku Daniel pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami satu pelajaran yang penting ketika kami boleh belajar dalam buku Daniel sesuai dengan yang tadi telah disampaikan, bagaimana makna rohani daripada setiap gambaran dari kerajaan demi kerajaan yang ada di patung yang telah dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi kami percaya kami punya satu kerajaan yang Tuhan sendiri yang membuatnya, dan Tuhan masih berkenan dan masih bersama dengan kami hingga sampai saat ini. Berkatilah kami Tuhan ketika kami telah belajar manfaat yang penting kami boleh pelajari, sehingga kami tahu bahwa Tuhan masih mengendalikan keadaan dunia ini sampai akhir zaman. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua saat kami akan berpisah dari Zoom. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kita akan berjumpa kembali pada pertemuan hari Senin depan pada jam yang sama, ya, dengan topik pembicaraan yaitu umat Tuhan dan tanduk kecil yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Ricky Mual, yang akan membantu kita dalam mempelajari topik yang cukup menarik ini. Baik, oleh sebab itu kita akan ketemu pada hari Senin depan. Tuhan berkati kita semuanya.